Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Alam, NIM 24086247. Saya Fio Desemra dengan NIM 24086445. Saya Dean Eldino dengan NIM 24086432. Dan saya Al Giovanni Mubarak dengan NIM 24086197. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang isu-isu dalam sosiologi olahraga yang akan dijelaskan oleh Al Giovanni. Baik, saya akan menjelaskan tentang isu-isu doping dalam olahraga. Mari kita ketahui mengapa obat ditemukan dan digunakan dalam dunia olahraga. Yang pertama itu adalah performance continue, digunakan untuk dapat meneruskan performa olahraga ataupun terapi cedera olahraga. Contohnya masalah tenor, masalah cedera atau ligamen dan tendon, yang digunakan algoritma maupun influensi yang kedua performance engagement atau obat-obatan yang digunakan untuk meningkatkan performa, dan ini sangat krusial dalam rehabilitasi olahraga kompetisi. Hal-hal yang masih menjadi kesulitan dalam performa engagement salah satunya adalah obat tertentu yang mendukung salah satu cabur namun justru buruk bagi cabur olahraga lainnya. Contohnya obat-obatan sedatif pada pengguna obat-obatan yang merangsang sistem saraf pusat dapat bervariasi pada setiap individu, tapi secara umum reaksinya adalah meningkatkan mood seperti meningkatkan energi fisik, meningkatkan match appetite yang banyak bicara, bergerak, dan lain-lain. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah gejala anestesi batas toleransi tubuh, di mana peningkatan dosis perlu dilakukan untuk menghasilkan efek samping yang sama dosis yang sebelumnya, dan tendensi yang tergantungan salah satunya contoh efek samping adalah komunikasi aftermath dalam olahraga yang menimbulkan kematian akibatnya stroke, transfusi aliran sehingga pendinginan dapat terganggu. Contohnya lainnya adalah penyalahgunaan ekstasi untuk aktivitas sosial serta meningkatkan stamina dan engagement, namun dapat menyebabkan taktik hipertensi, sakit kepala, pusing hingga mania, dan psikosis tingkah laku. Materi yang kedua ada isu-isu kekerasan di dalam sosiologi olahraga. Sepak bola usia dini adalah tempat anak belajar kerjasama, menghargai lawan, dan menemukan rasa cinta pada permainan. Tapi sayangnya seringkali yang bikin anak kehilangan fokus justru datang dari pinggir lapangan. Teriakan protes keras, bahkan instruksi ganda dari pinggir lapangan. Semua itu bisa membuat anak tertekan. Mereka jadi bingung harus ikuti kata pelatih atau orang tuanya. Hasilnya anak kehilangan rasa percaya diri. Studi dari Utah State University membuktikan ketika orang tua memberi dukungan positif tanpa teriakan, anak lebih senang dan lebih percaya diri. Sepak bola harusnya jadi ruang yang aman. Kalau suasana di pinggir lapangan penuh dengan tekanan, anak bisa kehilangan motivasi, bahkan berhenti bermain bola. Ingat, tujuan utama bukan jadi juara hari ini, tapi menumbuhkan kecintaan mereka pada olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu isu-isu dalam diskriminasi ras dan etika. Di sebuah pertandingan, suasana seharusnya menjadi bentuk dukungan. Namun tidak jarang yang terdengar justru sebaliknya. Bukan lagi tentang permainan, bukan lagi tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang siapa yang dianggap berbeda. Ada kata-kata yang dilemparkan bukan karena performa, tetapi karena identitas, karena warna kulit, asal, atau keyakinan. Rasisme tidak selalu datang dalam bentuk yang besar dan terang-terangan. Ia sering muncul dalam nyanyian, dalam ejekan, dalam tawa yang dianggap biasa. Dan disitulah letak masalahnya. Ketika hal-hal seperti itu dianggap wajar, ia berhenti terlihat sebagai bentuk kekerasan. Padahal dampaknya nyata, ia mengurangi manusia menjadi sekedar label, menghapus usaha dan kerja keras, lalu menggantinya dengan prasangka. Lapangan seharusnya menjadi ruang yang adil, tempat setiap orang dinilai dari apa yang mereka lakukan, bukan dari siapa mereka. Namun selama rasisme masih dianggap bagian dari suasana,
maka keadilan di dalamnya akan selalu ditimpang. Pertanyaannya sederhana, apakah kita benar-benar sedang menikmati pertandingan atau justru sedang Baik, yang keempat yaitu isu-isu dalam politik olahraga. Olimpiade modern pertama kali diadakan pada bulan April tahun 1896. Lebih dari 116 tahun kemudian, Olimpiade menjadi peralatan olahraga yang paling terkenal yang mendapat perhatian masyarakat internasional, lebih dari 4,7 miliar penonton. Oleh karena itu, banyak orang yang menggunakan event ini untuk memperoleh berbagai jenis tujuan. Peristiwa politik telah memberikan dampak yang signifikan pada Olimpiade modern. Yang pertama ada Olimpiade Berlin, yang kedua ada Olimpiade Helsinki, yang ketiga ada Olimpiade Meksiko, yang keempat ada Olimpiade Munich. Olimpiade di Berlin digunakan oleh Hitler sebagai kendaraan untuk menampilkan supremasi suku Arya yang kemudian dipermalukan oleh atlet Amerika Serikat keturunan Afrika Amerika Jesse Owens yang menjadi pahlawan kemenangan 4 medali emas Olimpiade. Olimpiade Helsinki dibumbui dengan perang dingin antara blok barat dan timur. Di Meksiko, Tommy Smith dan John Carlos yang menempati posisi 1 dan 3 di nomor lari 200 meter menciptakan apa yang menjadi salah satu gambar olahraga yang paling mengesankan sepanjang masa. Saat itu, para atlet memprotes dengan ketidakadilan rasial yang terjadi pada ras kulit hitam Amerika. Di Munich tahun 1972 diingat sebagai peristiwa serangan teroris yang mengakibatkan kematian 11 atlet Israel.